Halo, kembali lagi di channel ini. Dan untuk minggu ini aku punya 2 berita. Ayo kita langsung lanjut ke beritanya. Let's go! Seminggu yang lalu, Mnet secara resmi mengumumkan line-up official survival show-nya, Queendom 2. Line-up itu terdiri dari Brave Girls, Vivis, WJSN, Luna, Kep1er, dan Hyolyn. Line-up itu langsung ramai dibicarakan, salah satunya di platform Twitter. Ada pihak yang senang karena grupnya masuk Queendom, ada yang stres dan sedih karena grupnya masuk Queendom karena ini acaranya Mnet, ada yang kecewa karena grupnya gak masuk Queendom, ada yang merayakan karena grupnya gak masuk Queendom karena ini acaranya Mnet, serta ada juga penyintas Kingdom yang mendoakan keselamatan grup dan fandom yang masuk line-up ini, karena ini acaranya Mnet. Aku melihat pola di sini. Queendom kedua ini adalah penerus dari Queendom pertama yang lumayan sukses di domestik dan internasional. Queendom pertama diikuti oleh 5 grup dan 1 solois, dan grup Mamamoo berhasil keluar sebagai pemenang akhir. Untuk Queendom pertama, acara tersebut dibawakan oleh Lee Da-hee dan Jang Sung-kyu sebagai MC. Sementara untuk Queendom kedua ini akan dibawakan oleh SNSD Taeyeon. Nah, sekarang ayo kita bahas line-up-nya satu persatu. Brave Girls. Tahun 2021 lalu, video YouTube kompilasi Brave Girls saat menampilkan lagu Rollin viral di Korea Selatan. Akibatnya lagu Rollin itu langsung memuncaki tangga lagu Korea Selatan dan bahkan berhasil mencapai perfect all kill. Jika kamu penggemar K-pop, kamu pasti pernah dengar atau setidaknya tahu soal lagu Rollin ini. Karena lagu dan koreonya tuh banyak banget dilakuin oleh idol-idol K-pop. Nah, banyak yang kaget pas tahu Brave Girls masuk ke line-up Queendom ini. Aku sendiri juga kaget pas tahu mereka masuk. Tapi setelah aku pikir lagi, aku nggak tahu popularitas mereka di Korsel saat ini. Brave Girls sebelum viral itu emang udah diambang disband. Membernya sendiri bilang gitu. Grup ini juga sudah mengalami beberapa perubahan formasi sejak debut, dan kini tinggal 4 member saja. Mereka itu grup lama loh, sudah dari tahun 2011. Jadi masa transisi generasi kedua ke generasi ketiga K-pop. Mereka juga sempat hiatus lama karena berbagai masalah internal. Jadi perjalanan idol mereka itu nggak mulus. Dan rasanya ada bayang-bayang ketakutan kalau mereka tidak bisa mempertahankan hype mereka saat ini dan berakhir menjadi one hit wonder yang akan redup secepat mereka naik. Jadi kurasa fokus mereka saat ini adalah memperkuat fondasi fandom mereka, karena di industri ini, dukungan fandom yang setia arguably akan memberikan umur yang lebih panjang kepada grup K-pop. Karena fandom lah yang akan men-stream setiap lagu, membeli album, membeli tiket konser, merchandise, dan lain-lain. Jadi aku bisa saja salah dengan kondisi Brave Girls saat ini di Korsel. Entah mereka masih hot atau enggak. Tapi kurasa masuk akal jika mereka mengikuti Queendom ini untuk menarik lebih banyak penggemar setia sekaligus menunjukkan bakat mereka untuk bisa lepas dari bayang-bayang Rollin. Soumu, aku masih membencimu karena Jifren. Ya, Vivis adalah girl group yang terdiri dari 3 member girlfriend. Jadi mereka redebut sebagai grup baru setelah grup lama mereka bubar. Dan kita sampai sekarang nggak tahu alasan pastinya kenapa mereka bubar. Dari agensinya cuma bilang kalau mereka tidak memperpanjang kontrak sehingga agensi melepas mereka. Banyak penggemar yang hingga kini menganggap pembubaran Jifren itu sangat mendadak dan ada yang disembunyikan di balik layar. Dan kita semua hanya bisa berspekulasi. Anyway, grup Vivis ini juga mengejutkan banyak orang karena mereka bukanlah grup yang diprediksi bakalan masuk line up. Aku juga kaget pas lihat mereka di line up. Tapi kurasa ini juga cara yang bagus untuk mempromosikan grup mereka yang emang baru debut. WJSN juga sering muncul di prediksi orang-orang untuk line up Queendom kedua ini. Banyak penggemar yang berharap WJSN bisa tampil di Queendom dengan jumlah member lengkap, yaitu OT13. Walau banyak juga yang pesimistis soal itu. 3 member asal Cina WJSN memang telah hiatus sejak tahun 2018 lalu. Dan 2 member diantaranya mengikuti acara survival C-pop Produce 101 dan berhasil keluar sebagai peringkat 1 dan 2. Kedua member itu melakukan promosi dengan grup bentukan acara survival itu, Rocket Girls 101 di China selama 2 tahun, yaitu tahun 2018 sampai tahun 2020. Tapi setauku agensinya tidak mengabari apapun soal mereka lagi. Dan grup WJSN tetap melanjutkan aktivitas tanpa ketiga member tersebut. Jadi kurasa memang sulit untuk mengharapkan OT13 di Queendom kedua ini. Tapi tentu saja penggemar akan tetap mendukung member WJSN yang berpartisipasi. Stan Luna. Kebanyakan dari kamu pasti pernah melihat kalimat ini sebelumnya.
Sempat viral dan jadi meme karena kalimat ini selalu muncul di mana saja, mau di topik K-pop atau enggak. Tapi kurasa ini taktik yang bagus, karena penggemar berhasil membuat nama Luna semakin dikenal. Untuk Luna ini, banyak yang sudah memprediksi mereka dalam line-up Queendom. Jadi nggak terlalu mengejutkan lagi saat pengumuman resminya keluar. Walau penggemar punya perasaan campur aduk terkait ini. Mereka senang karena bisa melihat performance Luna dan kesempatan untuk mengcover lagu grup lain. Tapi di sisi lain, rasanya pahit karena ini acaranya Mnet. Tapi terlepas dari itu, penggemar Luna tetap excited untuk penampilan Luna di Queendom nanti. Catch your eye, catch your mind. 안녕하세요, Kepler입니다. Kep1er. Penggemar tentu saja terkejut dengan fakta kalau Kep1er masuk line-up resmi Queendom. Karena pertama, mereka baru saja debut, jadi banyak pihak, penggemar dan non-penggemar juga yang merasa bahwa Kep1er tidak seharusnya ada di line-up. Mereka baru saja menyelesaikan acara survival Mnet, Girls Planet 999, yang ditayangkan selama 12 minggu. Itu belum termasuk proses syuting sebelum penayangannya, berjuang dengan darah keringat dan air mata, menangkis kritik pedas juri dan mulut bawel Kinets, melewati berbagai skandal acara dan evil editing Mnet tentu saja, hingga akhirnya 9 cewek dipilih sebagai anggota grup baru Kep1er. Dan perjuangan mereka masih belum selesai, karena setelah debut pun mereka masih dihujani hujatan oleh kornet dan fans Inter yang budiman. Terus alasan kedua, kenapa penggemar tidak menyukai partisipasi ini, ialah karena Kep1er adalah temporary group, klasik acara survival, yang periode kontraknya hanya selama 2,5 tahun, dan diperkirakan bubar tahun 2024 nanti. Jadi penggemar tidak senang karena beberapa bulan waktu Kep1er harus digunakan untuk Queendom, padahal harusnya mereka bisa merilis album dan melakukan aktivitas grup yang lain selama periode itu. Member Chaehyun juga terancam akan banyak absen di pekerjaan MC The Show-nya, seperti yang terjadi dengan salah satu member grup yang berpartisipasi di acara Kingdom, yaitu Yosang 80s, yang harus beberapa kali absen sebagai MC karena jadwal syuting Kingdom yang jatuh bersamaan dengan waktu acara musik The Show. Jadi ya, penggemar merasa banyak waktu yang terampas dari Kep1er dengan keikutsertaan mereka di Queendom ini. Sampai saat ini setahuku Mnet belum menjelaskan peraturan untuk Queendom kedua ini. Jadi kurasa penggemar hanya bisa mendukung Kep1er dan berharap yang terbaik untuk masa depan grup tersebut. Dan peserta terakhir di lineup Queendom kedua ini adalah solois Hyolyn. Queendom pertama juga punya satu peserta solois yaitu Park Bom. Nah ini aku kaget banget pas tahu Hyolyn ada di line-up-nya. Sister itu girl group dari K-pop generasi kedua dan mereka ikonik banget. Dan Hyolyn adalah main vokal mereka. Aku juga kaget pas tahu kalau banyak penggemar K-pop zaman now yang nggak kenal Hyolyn. Aku ngerasa purba banget. Hyolyn di kompetisi Queendom. Ya, dia itu jika mengutip aespa. I'm on the next level. Udah veteran dia. Makanya banyak juga yang bilang harusnya dia jadi mentor atau semacamnya. Dia bisa segalanya gitu loh. Paket lengkap. Dan aku pribadi bakal nonton ini acara meski aku punya trauma Kingdom. Demi melihat Hyolyn ngebawain dalil lagi di TV nasional. Jadi aku excited sih untuk penampilannya nanti. Ya, itu sudah semua line up-nya. Siapa jagoanmu? Oh ya, Queendom kedua akan mulai tayang pada tanggal 31 Maret ini. Jadi stay tune. Beberapa hari lalu aku nemu tweet menarik ini. Barely Sociable men-tweet, musisi populer punya lifespan 25 tahun lebih rendah dari populasi umum. Terus ada foto grafik tentang usia kematian dan genre musik. Informasi ini menurutku menarik, jadi ingin kubahas. Ayo kita mulai. Jadi foto grafik ini asalnya dari artikel yang ada di situs The Conversation, yaitu Music to Die For, bagaimana genre musik memengaruhi harapan hidup musisi populer. Artikel ini adalah bagian ketiga dari series yang dibuat oleh penulis untuk menganalisis mortalitas musisi populer. Tapi kita akan fokus ke artikel ketiga ini aja. Analisis ini hanya akan menggunakan populasi umum Amerika Serikat sebagai perbandingan. Di grafik pertama dapat dilihat rata-rata usia kematian untuk musisi populer berdasarkan genre dan jenis kelaminnya, jika dibandingkan dengan populasi umum. Genre musik dengan rata-rata harapan hidup yang serupa dengan populasi umum adalah musisi dari genre-genre yang lebih tua, seperti blues, jazz, country, dan gospel. Kemudian di kelompok berikutnya adalah musisi dari genre musik R&B, pop, folk, dan world music yang memiliki rata-rata harapan hidup lebih rendah dari populasi umum Amerika Serikat. Sedangkan untuk genre musik yang lebih baru seperti rock, elektronik, punk, metal, rap, dan hip-hop, selisihnya jauh lebih rendah lagi jika dibandingkan dengan populasi umum. Kemudian di data kedua,
Kita bisa melihat variasi akibat kematian untuk musisi dari berbagai genre. Musisi genre punk memiliki presentasi kematian tertinggi di kategori kecelakaan. Musisi genre metal memiliki presentasi kematian tertinggi di kategori kecelakaan dan bunuh diri. Kemudian untuk genre rap dan hip hop, sama-sama memiliki jumlah kematian yang tinggi untuk kategori pembunuhan. Lalu untuk kategori kematian yang berkaitan dengan hati diisi oleh musisi blues. Sementara musisi dari genre jazz dan folk menjadi penyumbang kematian tertinggi untuk kategori kanker di data ini. Tentu saja banyak faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan kematian-kematian ini. Aku akan ngambil contoh rap dan hip hop karena aku penggemar genre ini. Menjadi rapper membuatmu susah keluar dari stereotip yang menonjolkan image kekerasan dan vulgar. Ingat, stereotip. Tentu tidak semua rapper masuk ke golongan tersebut, tapi tetap ada stereotip yang tercipta di media dan mata masyarakat juga. Bisa karena banyaknya lirik lagu rap yang seringkali memang berbau kekerasan dan vulgar. Salah satu faktor kekerasan itu ialah afiliasi geng. Dan tak jarang rapper yang menjadi anggota geng itu menulis lirik dengan unsur-unsur geng dan senjata api yang bisa jadi provokasi kepada geng lain. Tentu bermain-main dengan geng dan senjata api mendatangkan resiko kematian yang besar. Karena perang antar geng bisa saja terjadi, entah skala kecil atau skala besar. Dan rapper tersebut bisa terseret ke dalamnya. Salah satu kematian yang dianggap terjadi karena perselisihan geng ialah kasus rapper legendaris Tupac Shakur, yang terbunuh karena ditembak oleh seseorang yang tak dikenal. Tapi banyak yang berspekulasi bahwa orang itu adalah anggota geng musuh. Selain itu ada juga budaya pamer rapper atau disebut juga flex culture, di mana rapper berlomba-lomba memamerkan kekayaannya, mulai dari uang, mobil, dan barang-barang materialistik lainnya. Hal ini dilakukan baik dalam musik videonya, hingga sampai ke gaya hidupnya di depan kamera. Tapi bukan hanya rapper sih yang melakukan ini. Musisi genre lain dan bahkan influencer juga bisa dibilang bagian dari flex culture ini. Nah, budaya pamer ini menurutku sangat berbahaya, karena dapat menarik perhatian orang-orang yang tidak diinginkan, seperti perampok atau pembunuh. Bisa mengambil contoh rapper Pop Smoke yang dibunuh saat ada perampokan di rumahnya. Sebelum perampokan terjadi, Pop Smoke tak sengaja menunjukkan alamat rumahnya saat sedang memamerkan tas belanjaannya. Dia pun tewas ditembak di usia 20 tahun, masih sangat muda sekali. Dari dunia rap jugalah aku pertama kali mendengar soal istilah Club 27, yang menurut Wikipedia adalah istilah yang merujuk pada banyaknya jumlah pemusik populer dan artis lainnya yang meninggal dalam usia 27 tahun. Dan mayoritas karena penyalahgunaan narkoba dan alkohol serta tindak kekerasan seperti pembunuhan atau bunuh diri. Beberapa musisi terkenal yang menjadi anggota klub ini adalah Amy Winehouse, Kurt Cobain, dan Kim Jong Hyun Shiny. Tapi seperti kata lirik lagu Juice WRLD, ini bukan hanya tentang usia 27 tahunnya, melainkan menyoroti para musisi yang meninggal di usia sangat muda karena berbagai alasan. Sedih mengingat harusnya mereka bisa berkarya lebih lama lagi, menjalani kehidupan hingga mereka jadi manula, dan meninggalkan lebih banyak warisan dan kontribusi seni untuk dunia ini. Sayangnya tidak semua musisi bisa memiliki kisah akhir tersebut. Dari artikel-artikel yang kubaca ini membuatku kembali teringat bahwa musisi atau seniman terkenal pun tetaplah seorang manusia. Di balik glamornya dunia panggung, fans-fans yang menggilai mereka, dan uang yang begitu banyak, mereka tetap memiliki masalah hidup mereka sendiri. Berita ini jadi bahan renungan untukku, dan kuharap bisa menjadi bahan renungan untukmu juga. Demikian berita untuk minggu ini, semoga bermanfaat, menghibur, dan informatif. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan kita akan bertemu lagi Senin depan. Bye-bye!